kembali lagi di video saya seputar algoritma dan pemrograman. Kita akan tetap membahas mengenai ini, tetapi hari ini kami akan membahas mengenai apa itu variabel dan operator. Teman-teman udah tahu belum apa itu operator dan variabel? Kalau belum tahu, ayo kita bahas. Variabel adalah pengenal yang nilainya bisa diganti selama eksekusi program atau selama program dijalankan. Seandainya kita ingin menyimpan suatu nilai dalam Python, maka kita simpan dalam variabel tersebut. Nah, untuk contoh variabel sendiri, teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut ini. Untuk tanda variabel ini sudah saya kasih tanda. Ada banyak kawan, saldo tabungan, nama saya, status, bunga tabungan, dan tinggi Feby. Sebelah kiri itu, sebelum tanda sama dengan itu, itulah yang disebut dengan variabel. Sedangkan setelah sama dengan, itu disebut dengan tipe data. Oke, banyak kawan sama dengan 30, berarti banyak kawan ini variabel dan 30 itu tipe datanya. Untuk tipe datanya juga terbagi dalam beberapa bagian. Ada integer eksponen, string atau himpunan karakter, ada true false atau boolean, dan ada float atau biasanya disebut dengan pecahan. Adapun syarat-syarat penamaan variabel antara lain: 1. Harus diawali oleh abjad. Contohnya, A sama dengan 50, A sama dengan 70, atau sekolah sama dengan tanda petik, SMA sama Thomas tanda petik. Adapun tanda petik di sini melambangkan bahwa ini adalah kumpulan karakter. Syarat kedua. Dalam syarat kedua ini, karakter kedua sampai seterusnya bisa menggunakan angka dari 0 hingga 9 dan dari A sampai Z, atau diawali dengan garis bawah. Contohnya, A sama dengan 90 benar. Kedua, 9A sama dengan 60 salah, karena karakter pertama harus diawali dengan angka atau garis bawah. Untuk syarat yang ketiga, yaitu tidak bisa diberikan spasi. Teman-teman bisa lihat contoh ini. Contohnya, jumlah SKS yang pertama yaitu dinyatakan salah, jumlah SKS yang kedua dinyatakan benar, dan jumlah SKS yang ketiga dinyatakan benar. Nah, jika teman-teman ingin berikan spasi, teman-teman harus menambahkan garis bawah di tengah-tengahnya. Atau teman-teman bisa saja tidak menggunakannya supaya sintaks atau penamaannya tidak bermasalah atau error. Keempat, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci atau keyword yang sudah dikenal Python seperti and, as, if, elif, and function. Contohnya elif 58 ini dinyatakan salah karena kata elif ini sudah didefinisikan oleh Python. Nah, untuk kata-kata keyword lainnya, teman-teman bisa buka www.3 School untuk melihat bahasa-bahasa Python lebih banyak lagi. Jadi teman-teman harus mengikuti langkah-langkahnya supaya tidak terjadi kesalahan atau sintaks error. Oke, terakhir yaitu syarat kelima, tidak bisa berisikan karakter khusus seperti di bawah ini. Oke, untuk contoh pertama, saya akan memasukkan saldo sebanyak 1 juta. Langsung saya output, yaitu ketik print saldo. Untuk saldo yang kedua, saya buat 1.500.000. Saya ketik lagi saldo sama dengan saldo dikurang 1 juta. Dikurang 1 juta. Kemudian langsung saya ketik print saldo. Oke, langsung kita ketik run. Nah, hasilnya yaitu 1.500.000. Oke teman-teman, untuk bagian yang saldo dikurang 1 juta, itu artinya
saldo yang baru dikurang saldo yang lama. Untuk itu teman-teman harus tahu bahwa print yang pertama itu akan dilupakan dan dia akan mengerjakan print yang kedua. Teman-teman harus lebih memahaminya. Kedua, operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk mengeksekusi operan. Misalnya ada pernyataan C sama dengan A plus B. Maka simbol sama dengan dan plus itu dinamakan dengan operator. Sedangkan simbol A, B, C adalah operan. Operator ini terbagi dalam beberapa jenis. Tapi dalam video ini saya akan bahas dua saja. Pertama yaitu operator aritmatika, di mana operator aritmatika ini ada tanda plus dan minus. Kemudian ada tanda kali yang dilambangkan dengan bintang. Kalau di komputer itu biasanya kita menggunakan tanda bintang, karena komputer hanya mengenal lambang-lambang sebagai berikut saja. Kemudian ada tanda bagi juga, ini bisa menghasilkan bilangan pecahan. Kemudian ada tanda sisa bagi atau yang biasanya disebut dengan modulo, dan ada tanda pangkat. Kemudian yang terakhir ada tanda pembagian untuk bilangan puluhan atau bilangan genap. Kemudian ada operator pemberian nilai, di mana pemberian nilai ini yang disimbolkan dengan tanda sama dengan, berguna untuk memberikan suatu nilai ke suatu variabel. Operator ini dapat digunakan sebagai ungkapan atau berdiri sendiri sebagai pernyataan. Sama dengan plus sama dengan, contohnya A tambah sama dengan 5. Itu sama saja dengan A sama dengan 5 ditambah 5. Nah, langsung saja masuk ke dalam contoh kedua, yaitu A sama dengan 15, B sama dengan 5. Untuk C, A tambah B, D sama dengan A kurang B, E sama dengan A kali B, F sama dengan A dibagi B, G sama dengan A dipangkat B, A pangkat B. Nah, untuk sisanya juga teman-teman harus sesuaikan. Di sini ada terjadi kesalahan teman-teman dalam susunannya. Oke, teman-teman bisa mengikuti untuk contoh yang saya buat ini sampai dengan I. Kemudian teman-teman langsung printkan. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman harus memberi tanda kutip untuk setiap huruf ini. Nanti jika teman-teman tidak memberikan tanda kutip, maka angkanya akan muncul tanpa kalimat yang jelas. Jadi tanda kutip seperti ini sama saja dengan namanya dengan kalimat pelengkapnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Nah, setelah menekan tombol run, maka hasilnya akan keluar. Teman-teman bisa melihat hasilnya ini, C sama dengan 20, D sama dengan 10, F 3,0, G dan seterusnya. Jadi teman-teman harus bikin penambahannya supaya lebih jelas lagi. Terima kasih.